ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atas kita, itu sejatinya juga di antara hikmahnya ibadah puasa itu bagaimana ini bisa menjadi media pembelajaran bagi kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang sabar. Sabar dari meninggalkan bukan saja makan dan minum, ya, tetapi ketika kita menjalankan ibadah puasa, sabar meninggalkan semua yang membatalkan ibadah puasa kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rizkinya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kita apakah kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Pada sisi lain ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sejumlah ibadah atas kita seperti sholat, puasa, Allah Subhanahu wa taala juga hendak menguji kita apakah kita bisa sabar dengan kewajiban-kewajiban dalam menjalankan ajaran agama tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang lebih sabar, tidak ada yang lebih berat ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan dengan ujian itu hambanya kecuali dari kalangan para nabi dan para rasul. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang paling berat tingkat ujiannya itu adalah mereka dari kalangan para nabi, para rasul. Setelah itu ya turun dari kalangan para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ya dari kalangan ya kita orang beriman, ya orang-orang yang biasa dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Maka jangan pernah Bapak Ibu sekalian kita ini merasa bahwasannya terlalu berat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian musibahnya kepada kita, tidak. Apalagi kalau kita membaca kayak firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kalau kita baca ayat itu tidak mungkin juga Allah Subhanahu wa taala membebani kita ini di luar batas kemampuan kita. Apalagi kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia. Kalau kita membaca ayat ini, jangan pernah juga kita ini berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan musibah-musibah yang menimpa kita dalam hidup ini, ujian-ujian yang menimpa kita dalam hidup ini juga disebabkan karena ya kesalahan kita, kebodohan kita. Bapak Ibu sekalian, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca kitab suci kita Al-Qur'an, yang dikisahkan dalam Al-Qur'an itu bukan hanya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih banyak Al-Quran mengisahkan kepada kita kisah para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad dibandingkan dengan Al-Quran mengabadikan kisah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu surat namanya surat Muhammad memang, ya, tapi itu kan cuma satu. Ya, kalau kita lihat nama-nama surat dalam Al-Quran, penglihatan secara sekilas saja ada berapa jumlah nabi yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini, di mana nama
dari nabi-nabi tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nama-nama surat dalam Al-Qur'an. Kalau kita sering baca Quran itu ya, ada surat namanya surat Yunus. Surat Yunus itu kan Nabi Yunus. Ya, terus surat apa lagi? Maryam bukan nabi. Yusuf, ya kan? Ya, surat Yusuf, Nabi Yusuf. Ada lagi Imran, Ali Imran. Imran itu bukan nabi, keluarga Imran, ya kan? Terus apa lagi? Ibrahim, ada surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu 3. Terus apa lagi? Nuh, iya betul. Ada namanya surat Nuh. Ya, ini aja udah 4 ini. Ya, Yusuf, Ibrahim, Hud, ya. Kemudian tadi apa lagi? Nuh, ya. Terus apa lagi? Ada lagi surat dalam Al-Qur'an, ya. Paling tidak, ya, ini ya nama-nama nabi ini dijadikan sebagai nama-nama surat dalam Al-Qur'an. Ya. Itu kalau kita kaji berkaitan dengan penamaan surat dalam Al-Qur'an, apakah itu ijtihad para sahabat atau ijtihadnya Nabi, atau itu adalah bagian dari wahyu yang Allah wahyukan? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bukan hanya teks Al-Qur'annya yang itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, bahkan termasuk nama-nama surat pun itu adalah bagian dari wahyu yang diwahyukan. Bapak Ibu sekalian, jadi bukan tanpa alasan. Nama-nama surat pun diambil dari nama para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Belum lagi ya kisah para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad yang dikisahkan oleh Al-Qur'an, dan itu tidak dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Qur'an. Ya. Cerita tentang Nabi Musa itu bolak-balik dikisahkan dalam Al-Qur'an. Tapi nggak ada tuh satu surat dalam Al-Qur'an namanya surat Musa. Bapak Ibu sekalian, ya. Cerita Nabi Musa dengan saudaranya Nabi Harun itu kan bolak-balik dikisahkan dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi Adam, walaupun tidak ada satu surat dalam Al-Qur'an namanya surat Adam, ya kan? Tetapi kisah seputar Nabi Adam itu bolak-balik kisahnya itu, ya, diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Ya. Kisah Nabi Zakaria, ya, khususnya dalam surat Maryam tadi, ya, itu juga dikisahkan, ya, panjang lebar kisahnya bagaimana Nabi Zakaria ketika dia kemudian harus mengasuh Maryam, dan bagaimana interaksi Nabi Zakaria dengan Maryam, itu juga kisahnya dikisahkan dalam Al-Qur'an. Nabi Isa, ya, tidak ada itu surat namanya surat Isa itu, tetapi kisahnya dikisahkan dalam Al-Qur'an. Ya. Masih banyak nabi-nabi yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nabi Saleh juga kisahnya dikisahkan dalam Al-Qur'an dengan kaum Tsamud, ya. Termasuk Nabi Ilyas, ya. Nabi Ismail, ya, putra Nabi Ibrahim. Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim. Nabi Lut dengan kaum Sodom pun kisahnya dikisahkan dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi kalau kita membaca kisah para nabi-nabi, nabi-nabi itu yang diutus itu memang didominasi oleh kalangan Bani Israel. Makanya mereka, orang Yahudi itu, yang notabene adalah bagian dari Bani Israel ini, sangat tidak terima ketika ternyata penutup dari silsilah para nabi itu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memilih bukan dari kalangan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memilih dari anak cucu Nabi Ismail
dalam hal ini adalah Nabi Muhammad untuk menjadi penutup dari silsilah para nabi. Orang Yahudi nggak terima itu. Selama ini bukankah yang diutus menjadi seorang Nabi itu adalah dari kalangan kami? Kok ujung-ujungnya penutup ya dari silsilah para nabi ini kok yang diutus dari anak cucu keturunannya Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu kan punya dua anak ya, ada Ismail, kemudian ada Ishak. Ya. Bani Israel ini dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Dan yang menjadi nabi itu banyak didominasi dari anak cucu keturunan Nabi Ibrahim dari sisi anaknya yang bernama Ishak alaihissalam. Nabi Muhammad silsilahnya itu nyambungnya itu bukan ke Ishak, tetapi ke Nabi Ismail. Nah, itu Yahudi, orang-orang Yahudi nggak terima itu. Nah, sepertinya ini udah kaplingan kami ini. Nabi ini ya itu kaplingan kami. Ya. Dan selama ini kami menanti-nanti di akhir zaman akan diutus seorang nabi ya dari kalangan kami. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya hak prerogatif. Urusan nabi, urusan rezeki, Allah Subhanahu wa taala semuanya itu ada di tangan Allah. Dan tidak bisa Allah Subhanahu wa taala diatur-atur oleh kita ini manusia ini, nggak bisa. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ya. Kisahnya juga monumental itu dikisahkan dalam Al-Qur'an. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk juga Nabi Ayyub alaihissalam yang notabene dari kalangan Bani Israel. Jadi bukan tanpa alasan kenapa kitab suci kita Al-Quran terkandung di dalamnya itu kisah para nabi-nabi yang notabene mereka itu bukan nabi yang diutus kepada kita. Karena nabi yang diutus kepada kita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Quran mengisahkan kisah para nabi ini karena mereka, para nabi itu Bapak Ibu sekalian sejatinya adalah saudara. Mereka, para nabi itu Bapak Ibu sekalian yang mengutusnya itu adalah zat yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran-ajaran pokok yang dibawa oleh para nabi itu tidak ada yang beda antara satu dengan yang lain. Maka sebagaimana walaupun kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk meneladani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga dituntut untuk meneladani kisah para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad dan mengambil pelajaran dari kisah mereka yang diabadikan oleh kitab suci kita Al-Qur'an. Makanya rukun iman kan ya Bapak Ibu sekalian, bunyinya kan bukan hanya iman kepada Nabi Muhammad, tapi iman kepada para nabi, iman kepada para rasul. Semua yang disebut oleh Al-Quran, semua yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sosok tersebut adalah bagian dari Rasulullah utusan Allah, bagian dari Nabi Allah, maka kita harus mengimani dan mempercayainya. Wah, kata siapa Musa itu Nabi Allah, itu bermasalah itu keimanan kita itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dalam konteks untuk dikaitkan dengan ibadah puasa, seperti yang tadi kami katakan bahwasanya ibadah puasa ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang sabar. Bapak Ibu sekalian, penting kita untuk membaca apa yang dikisahkan oleh Al-Quran dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Cari tahu bagaimana Al-Quran mengisahkan kisah Nabi Ayyub.
Cari tahu bagaimana Al-Quran mengabadikan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kalau kita membaca potongan-potongan kisah dalam Al-Quran, sebutlah ketika Al-Quran berkisah seputar kisah para nabi. Ini kan tidak secara rinci, tidak secara detail kisah para nabi itu dikisahkan dalam Al-Quran. Potongan-potongan penting dari kisah mereka itulah intisari penting dari perjalanan hidup mereka, itulah yang diabadikan oleh Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran berkisah seputar Nabi Sulaiman, itu apa yang dikisahkan oleh Al-Quran? Nabi Sulaiman itu adalah sosok bukan saja nabi, tetapi dia juga sosok raja dari sebuah kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman walaupun dia ini adalah sosok nabi, tetapi dia adalah sosok yang kaya raya. Pesannya itu apa, Bapak Ibu sekalian? Bukan berarti untuk menjadi orang yang beriman itu tidak boleh untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pemimpin. Karena ada nabi yang dalam waktu bersamaan dia juga sebagai pemimpin, sebagai raja. Pesannya itu apa, Bapak Ibu sekalian? Bukan juga orang yang beriman itu identik dengan kemiskinan, ya, dengan kesusahan, kepayahan, kesulitan hidup. Tidak. Ada juga orang yang beriman yang memang hidupnya berlimpah dengan harta, tetapi dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini bisa kita baca dari apa yang dikisahkan oleh Al-Quran seputar kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di samping kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud yang diabadikan dalam Al-Quran, Al-Quran pun mengisahkan sisi lain dari kehidupan seorang nabi. Sebutlah, ya, dalam hal ini adalah Nabi Ayub. Jadi kalau kita mau tahu sabar-sabarnya nabi, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita mau tahu sabar-sabarnya nabi, itu baca kisah Nabi Ayub alaihissalam. Itu sabar-sabarnya nabi. Makanya ya sering sekali kesabaran Nabi Ayub ini dijadikan sebagai sebuah perumpamaan. Orang Arab itu kalau dia mengingatkan sabar saudaranya itu mengatakan isbir sabra Ayub. Sabarlah sebagaimana sabarnya Ayub. Wadhkur abdana Ayub. Itu kalau kita baca firman Allah, salah satunya yang mengisahkan kisah Nabi Ayub, Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita baca di ayat 41 sampai dengan ayat 43 dalam surat Shad itu. Wadhkur abdana Ayub idznada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa adzab urkud birijli hada muhtasalun baridun wa syarab wa wahabna ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Ini potongan dari kisah Nabi Ayub yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Wazkur abdana Ayub, ya. Ingatlah, ya, atau sampaikan berkaitan dengan hamba kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang bernama Ayub. Idznada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Anni massaniya syaitanu binusbin wa adab. Sesungguhnya aku ini digoda oleh syaitan. Ya, binusbin dengan kepayahan. Aku ini digoda oleh syaitan ini dengan siksaan. Binusbin wa adab. Urkud birijlik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi, ya, maka memancarlah, ya, sumber mata air. Dengan air itu, ya,
Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat ini, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ya. Dengan air itu, ya, air yang artinya dingin, ya, jernih tentunya, ya, silahkan untuk engkau gunakan untuk mandi dan engkau gunakan untuk minum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, ya. Wa wahabna lahu ahlahu, kami pun kemudian menganugerahkan kepada siapa? Nabi wa Ayyub, ya, anak cucu, putra-putra. Ya, wa mithlahum ma'ahum, dalam jumlah yang bahkan kemudian berlipat, lebih banyak dari jumlah anak yang sebelumnya dimiliki oleh Nabi wa Ayyub alaihi salam, rahmatan minna, sebagai rahmat dariku, wa dzikra li ulil albab. Kisah Nabi wa Ayyub ini juga syarat dengan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ini potongan firman Allah Subhanahu wa taala seputar kisah Nabi wa Ayyub yang diabadikan dalam surat Shad ayat 41 dengan 42 dan 43. Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi wa Ayyub. Ya. Yang jelas, ya, Nabi wa Ayyub itu memang kalau kita baca kisahnya dalam Al-Quran, ya, itu dijelaskan bertahun-tahun Nabi wa Ayyub itu, ya, mendapatkan ujian dalam bentuk penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan kisaran 18 tahun Nabi wa Ayyub ini, ya, ditimpa dengan, ya, penyakit ini. Bahkan bukan hanya penyakit yang menimpa Nabi wa Ayyub, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita membaca pernyataan Nabi wa Ayyub, ya, beliau katakan binusbin wa adzab. Ya. Nusbin wa adzab. Nusbin itu, ya, dalam bahasa Indonesianya bisa dipahami, ya, kepayahan. Ya. Azab, siksaan. Ya. Karena musibah yang menimpa Nabi wa Ayyub ini, ya, berlipat-lipat. Dikatakan sebagai kepayahan karena Nabi wa Ayyub yang sebelumnya ini punya harta banyak, Allah Subhanahu wa taala ambil harta itu dari Nabi wa Ayyub. Diuji dengan hartanya. Nabi wa Ayyub punya banyak anak. Allah Subhanahu wa taala ambil anak itu dari Nabi wa Ayyub. Artinya apa? Diuji sebagaimana dengan hartanya, Nabi wa Ayyub juga diuji dengan kewafatan anak-anaknya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Bahkan bukan hanya kepayahan yang disampaikan oleh Nabi wa Ayyub kepada Tuhannya dalam doa yang dia panjatkan. Nabi wa Ayyub pun mengatakan bahwasannya syaitan menggodanya bukan hanya dengan kepayahan, tetapi dengan juga siksaan. Siksaan yang dimaksud adalah penyakit yang menimpa dirinya yang tidak kunjung sembuh. Coba kalau kita, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita diuji baru dengan harta kita, tetap masih sehat badan. Anak juga, ya, masih sehat, ya. Atau kita diuji dengan kematian, kewafatan orang-orang dekat kita. Tetapi kesehatan masih kita dapatkan, harta pun masih melimpah. Tapi tidak dengan Nabi wa Ayyub. Allah Subhanahu wa taala ambil anaknya. Allah Subhanahu wa taala ambil hartanya. Allah Subhanahu wa taala juga timpakan penyakit kepada Nabi wa Ayyub alaihi salam. Coba bertubi-tubi Bapak Ibu sekalian. Tetapi Nabi wa Ayyub tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika istrinya, ya, meminta agar supaya Nabi wa Ayyub ini sudahlah minta kepada Tuhan agar supaya musibah-musibah ini kemudian, ya, disudahi. Ada satu pernyataan Nabi wa Ayyub yang juga bisa kita baca dalam penjelasan dalam kitab-kitab tafsir. Nabi wa Ayyub malu kepada Tuhannya untuk meminta agar supaya ujian ini disudahi. Karena apa? Mengingat selama ini
Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kesehatan jauh lebih lama dibandingkan dengan penyakit yang dideritanya. Baru 18 tahun. Tapi berapa lama Allah subhanahu wa ta'ala beri kesehatan kepadanya. Kalau bukan karena umat Nabi Ayub menuduhnya bahwasanya ini bukan penyakit biasa, kalau bukan karena umatnya menuduh bahwasanya ini adalah siksa yang diturunkan kepada Nabi Ayub, mungkin Nabi Ayub tidak juga berdoa kepada Tuhannya agar supaya diangkat ini penyakit. Tapi untuk membuktikan bahwasanya ini bukan azab, tetapi ini adalah ujian. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak bahwasanya ini akan sembuh, maka akan sembuh itu penyakit. Akan hilang itu penyakit dari Nabi Ayub alaihi salam. Jadi untuk membuktikan kepada umat yang enggak, ini bukan siksa. Ya, tetapi ini adalah ujian. Ya. Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Tuhannya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca lagi-lagi redaksi Al-Quran, ya kalau tadi doanya Nabi Sulaiman, ya. Kalau kita baca doanya Nabi Ayub, ya, itu luar biasa. Ya, dia sangat memperhatikan etika di hadapan Tuhannya. Tidak ada sedikit pun buruk sangka dalam diri Nabi Ayub kepada Tuhannya atas musibah-musibah yang menimpa dirinya. Tidak ada sedikit pun Nabi Ayub menyalahkan Tuhannya, ya, atas musibah-musibah yang menimpa dirinya. Bahkan ketika Nabi Ayub meminta kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, itu pun dengan redaksi yang tidak terus terang, agar supaya Tuhannya ini, ya, memberikan kesembuhan kepadanya. Tidak terus terang. Bahkan kalau kita membaca doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, dia pun tidak menisbatkan semua musibah yang menimpa dirinya ini kepada Tuhannya. Sebaliknya dia timpakan ini kepada syaitan. Walaupun dalam kapasitas dia sebagai seorang nabi, Bapak Ibu sekalian, tentunya dia paham betul apapun yang menimpa manusia, mau baik buruk, itu adalah terjadi atas izin dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Paham betul kan? Jadi mau baik buruk, ya, sehat penyakit, semuanya itu dari Tuhan. Ya. Harta yang banyak, kemiskinan, semuanya itu terjadi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Ayub dalam doa yang dia panjatkan, sebagaimana dia tidak terus terang dengan menggunakan bahasa yang lugas, ya Allah, misalnya, Engkau telah berikan kepada kami ini penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya sembuhkan ya Allah, agar supaya tidak ada dari umatku ya Allah menuduh bahwasanya ini adalah azab yang Engkau turunkan kepadaku ya Allah. Enggak, tidak menggunakan bahasa itu. Ya Allah, Engkaulah yang menurunkan musibah ini. Enggak. Tetapi Nabi Ayub ketika berdoa, dia lebih memilih anni massaniya syaitan. Ini syaitan ini menggangguku dengan kepayahan dan siksaan ini. Dia nisbatkan kepada syaitan, tetapi tidak nisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya adalah bagian dari apa? Etika seorang hamba di hadapan Tuhannya. Sangat tidak layak apa yang ini misalnya tidak pantas untuk dinisbatkan kepada Tuhan ini, untuk kemudian dia nisbatkan kepada Tuhan. Kenapa juga Nabi Ayub menisbatkan ini kepada setan? Karena Bapak Ibu sekalian, walaupun ini datangnya dari Allah, tetapi setan sangat senang sekali dengan musibah yang menimpa hamba Allah dari kalangan para nabi ini. Dalam hal ini Nabi Ayub, setan ini senang sekali. Apa yang disenangi oleh setan? Menimpa orang-orang yang baik apa yang menyusahkannya.
Itu syaitan itu senang benar. Dengan harapan orang ini kemudian dia tidak percaya kepada Allah. Dengan harapan orang ini kemudian mempertanyakan keberadaan Allah. Ya. Dengan ujian ini terbukti banyak dari umat Nabi Ayub yang kemudian mereka salah paham bahwasanya ini bukan ujian, melainkan ini adalah siksaan. Setan tentunya senang dengan musibah ini, berharap Nabi Ayub tidak sabar dengan musibah ini. Kalau sekelas Nabi tidak sabar, wah ini susah Bapak Ibu sekalian. Dan tidak ada ceritanya Nabi itu tidak sabar. Kalau orang dekat Nabi tidak sabar, banyak. Tapi kalau Nabi tidak sabar, ya, apalagi sampai kemudian Nabi kemudian balik badan, yang tadinya mengajak untuk beriman kepada Allah kemudian mengajak ingkar kepada Allah, nah itu nggak ada kejadiannya seperti itu. Makanya kan nggak ada istilahnya itu mantan Nabi, mantan Rasul, itu nggak ada. Kalau mantan Ustadz ada ya Bapak Ibu sekalian, ya, mantan Ustadz, karena Ustadz itu bukan maksum, artinya dia tidak ada garansi untuk tidak melakukan kesalahan, dosa, maksiat, itu nggak ada garansi untuk Ustadz, untuk kiai itu nggak ada. Tapi kalau Nabi itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka itu adalah suri tauladan bagi umatnya. Para nabi, para rasul itu adalah ma'sumun. Ma'sumun dalam artian apa? Mereka dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kalau ustadz, kiai nggak tahu juga itu parameternya itu. Ya, untuk seseorang dijadikan ustadz kiai juga nggak jelas parameternya Bapak Ibu sekalian. Ya masyarakat saja yang menyebutnya dia ustadz, dia kiai. Wallahu a'lam, dia ini benar kiai atau benar ustadz itu wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau nabi, dia ini memang nabi, itu udah pasti. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai seorang nabi, seorang rasul, itu udah pasti itu Bapak Ibu sekalian. Pasti benar, tidak mungkin salah. Apalagi yang memilihnya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kiai ustadz itu kan yang nyebutkan masyarakat, orang sekitar. Masyarakat, orang sekitar bisa benar, bisa salah dengan mereka menyebut si A, si B sebagai ustadz, sebagai kiai, ya kan? Tapi kalau Allah mengutus manusia sebagai utusannya, itu pasti benar. Karena Allah tidak mungkin salah. Allah salah mengutus nabi, Allah salah mengutus rasul. Nggak ada cerita itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Syaitan tentunya dia senang dengan musibah-musibah, kepayahan-kepayahan, ya, kesusahan-kesusahan yang menimpa orang-orang baik dari anak cucu Nabi Adam. Makanya cukup alasan kenapa Nabi Ayub menisbatkan kepayahan dan siksaan hidup yang dihadapinya itu bukan kepada Allah tetapi kepada syaitan. Karena sejatinya inilah yang diinginkan oleh syaitan atas dirinya. Inilah bagian dari cobaan syaitan, ya, gangguan syaitan yang ditujukan kepada dirinya, apakah dia tetap bisa bersabar atau tidak. Anni massaniya syaitanu binusbin wa adzab. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya dalam doa yang dipanjatkan itu, ya Nabi Ayub tidak secara lugas, ya Allah sembuhkan, enggak. Engkau yang menurunkan penyakit, maka sembuhkan ini penyakit yang engkau turunkan kepada aku. Nah, jadi dia doanya itu juga tetap memperhatikan etika. Itu yang diajarkan oleh Nabi Ayub kepada kita melalui doa yang dipanjatkannya ini, dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau belajar sabar itu, ya cobalah pahami, baca itu kisah kesabaran Nabi Ayub alaihi salam.
Tapi kesabaran inilah yang pada akhirnya membuahkan dan mendatangkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah bertahun-tahun menghadapi kepayahan hidup, siksaan hidup ini dengan kesabaran, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat itu semuanya dari Nabi Ayub, ya, dengan mengatakan urkud birijlik. Dan ini salah satu mukjizatnya Nabi Ayub. Kalau mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam itu apa? Idrib bi'asakal bahr. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya itu ke laut. Maka terbelahlah itu. Laut itu menjadi dua. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Ayub, Allah katakan, dengan kakimu ya Ayub. Nah, tentunya ini adalah melalui wahyu. Hentakkan kakimu ini ya Ayub ke bumi. Urkud birijlik. Ya, coba kalau kita sekarang, itu di perumahan tempat saya tinggal itu, ngebor itu gantian saja Bapak Ibu sekalian. Jadi tukang bor itu ini sudah selesai ya. Waktunya sudah selesai ya. Nah, ini belum selesai Mas. Ya. Jadi ngebor itu berapa meter, itu puluh meter itu gantian saja. Ini sekarang blok ini, kemudian besok selesai blok berikutnya, muter saja itu tukang bor itu. Ya, susah ya untuk bisa memancarkan air, apalagi air itu jernih, apalagi air itu berkhasiat sebagai obat. Nah, ini Nabi Ayub diperintahkan oleh Tuhannya, tinggal hentakkan kakimu ya Ayub, maka memancar air yang dingin, segar. Dengan air itu Allah perintahkan Nabi Ayub untuk mandi dan minum dengan air itu. Urkud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ya, tentunya dengan mandi penyakit luar itu bisa sembuh. Dengan minum, kan penyakit kan ada penyakit dalam. Ya, kalau penyakit kulit itu Bapak Ibu sekalian, kan biasanya kan kasih salep. Salep itu kan untuk yang luar-luar itu kan, dikasih pil-pil juga kan, itu untuk menyembuhkan ya penyakit yang ada di dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi ya untuk yang luar ya dengan mandi itu akan kamu sembuh dengannya. Untuk penyakit dalam kamu minum itu air, maka penyakit pun itu akan sembuh. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Ayub. Sembuh. Bapak Ibu sekalian. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekian lama penyakit, tapi kalau Allah memang berkehendak untuk menyembuhkannya, tidak harus dalam waktu lama. Ya. Maka apa yang dituduhkan oleh umatnya bahwasanya ini adalah siksaan, dengan sendirinya ini terbantahkan. Dan Nabi Ayub berdoa itu sebenarnya bukan untuk dirinya, tetapi lebih untuk membuktikan kepada umatnya bahwasannya ya tidak benar apa yang mereka tuduhkan kepadanya, bahwasanya dia sedang disiksa oleh Tuhannya. Urkud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab. Singkat cerita ya, karena waktunya juga sudah ya, tadi sudah diingatkan, yang tadinya hartanya diambil kembali Allah kembalikan itu harta. Anak yang tadinya diambil oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan itu anak, bahkan dalam jumlah yang berlipat. Bapak Ibu sekalian ya, di akhir ayat 43 Allah katakan bahwasanya ini potongan kisah Nabi Ayub ini adalah rahmah. Ini adalah pembuktian akan rahmat Allah atas kesabaran yang selama ini ditanamkan oleh Nabi Ayub. Dan ini pelajaran bagi orang-orang yang mau berakal. Pelajaran maksudnya itu apa Bapak Ibu sekalian? Musibah apapun yang menimpa kita, contohlah Nabi Ayub, kita mintanya itu kepada Allah, jangan kepada selainnya. Allahus Somad, Allah tempat meminta. Bapak Ibu sekalian, terus menghadapi musibah apapun tidak lebih besar dari musibah yang kita hadapi ini dibandingkan dengan musibah yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Terus tanamkan kesabaran, ya, tanamkan berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah punya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita meminta kepada Allah, terus kita menanamkan kesabaran,
Allah ganti dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Yang jelas tidak akan merugi seseorang ketika dia menghadapi musibah apapun dengan terus menanamkan kesabaran dan dia kembalikan itu kepada Allah, dan kalaupun dia meminta, bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Ada sesi tanya jawab ya, silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penjelasannya untuk hentakan kakinya itu di mana tempatnya, di airnya apa masih ada sampai sekarang? Bisa nggak dinyonyai ya? Yang lagi diketahui ini cuma hentakan Nabi Ismail aja, bahwa air Zam-Zam itu. Jadi untuk hentakan kaki Nabi Ayub itu di mana lokasinya? Dan apa masih ada? Itu aja Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya begini. Kalau kita membaca kisah Al-Quran, kita harus pahami bahwasanya apa yang Allah kisahkan itu adalah sebuah kebenaran, sebuah kenyataan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Kami mengisahkan kisah mereka, kisah apapun termasuk para nabi yang dikisahkan oleh Al-Quran, kami kisahkan dengan penuh kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kisah dalam Al-Quran itu yang itu masuk dalam kategori khayali. Khayali itu apa? Kayak cerita-cerita fiksi kayak gitu kan. Asatirul awwalin, dongengan-dongengan belaka. Sebagaimana itu yang dituduhkan oleh banyak kaum musyrikin. Ketika Nabi Muhammad bercerita, asatirul awwalin. Ini mah dongengan-dongengan belaka. Ini cerita-cerita kosong. Artinya apa? Kita mengimani bahwasanya sosok Nabi Ayub itu ada. Fakta sejarah. Bahwasanya Nabi Ayub menghentakkan kakinya di salah satu bagian dari bumi. Ada bagian dari bumi yang dihentakkan oleh Nabi Ayub kemudian memancarkan mata air. Itu juga fakta. Pertanyaannya, itu di mana? Apakah sampai sekarang itu masih ada? Gini Bapak Ibu sekalian. Tidak semua potongan kisah, sebutlah para nabi yang dikisahkan oleh Al-Quran, tidak semua dari bukti-bukti yang mengabadikan kisah mereka ini, tidak semuanya itu bisa disaksikan oleh kita dan tidak harus bisa disaksikan oleh kita yang hidup sekarang ini. Makanya dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman berkaitan dengan kisah minha qaibun wa hasid. Apa maksudnya? Ada di antara yang Allah kisahkan itu, peninggalannya itu masih ada wujudnya, masih bisa kita saksikan. Ada juga yang memang sudah tidak ada wujudnya, sudah tidak bisa lagi kita saksikan sekarang ini. Nah, artinya apa? Tidak semuanya harus diketahui. Kalau kita mau percaya, mana ini tempatnya sumber mata airnya dulu Nabi Ayub ketika dia menghentakkan. Ya memang Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang secara pasti yang menyebutkan ya sekarang ini disitulah tempat dulu Nabi Ayub menghentakkan kakinya sehingga kemudian memancar itu mata air. Memang tidak ada yang bisa dipastikan. Tapi yang jelas Nabi Ayub itu ya dia tinggal. Nabi Ayub itu kan antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf zamannya itu. Ya, di Mesir ya. Pada bagian mana di Mesir itu yang itu kemudian diyakini sebagai mata airnya Nabi Ayub ya. Saya sendiri bertahun-tahun di Mesir ini ya tidak tahu secara pasti. Ya, di bagian mana ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak ada tempat yang itu bisa dipastikan bahwasanya itu adalah Ainu Ayub, sebutlah Ainu Ayub dalam artian mata air Nabi Ayub, tapi kita harus mempercayai dan mengimaninya ya.
Jadi kalau ditanya di bagian mana, ya memang tidak ada yang bisa memastikan sekarang ini di bagian mana itu. Ya kalau Zam-Zam itu kan memang diabadikan sampai sekarang. Tapi kalau mata airnya Nabi Ayub itu ya sampai sekarang ya tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya di tempat itulah sumber mata air dulu yang memancar pada zaman Nabi Ayub itu ya artinya berada. Itu sampai sekarang tidak. Ya. Itu mungkin dia. Silakan, ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa ada Pak wilayah Mesir itu misalnya kan kayak Nabi Ismail Zam-Zam ada, ini ada. Nah hal-hal yang begini menurut saya perlu juga para ahli-ahli itu yang mencari lah mungkin Pak. Jangan sampai kesimpulannya kita tidak perlu persoalkan, iman saja pasti benar. Nah ini yang masalahnya Pak. Ya. Kamu salah-salah tukang puji ilmu siapa? Tapi kan itu ke depan. Rasa-rasanya perlu juga Pak dari para ahli sejarah, ahli apa tafsir itu kan. Gimana lokasi barang itu? Terima kasih Pak. Ya. Salam. Makanya tadi saya sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mengutip firman Allah. Allah tahu akan banyak dari manusia yang mempertanyakan rincian dan detail dari kisah yang Allah kisahkan. Ini yang mengisahkan kisah Nabi Ayub itu siapa? Allah. Ya, Nabi Muhammad tahunya itu kan dari Allah. Nabi Muhammad juga tidak mungkin menambah-nambahkan, tidak juga mungkin mengurang-urangi apa yang dikisahkan oleh Allah kepadanya dari kisah Nabi Ayub. Allah ketika mengisahkan Nabi Ayub kan Allah tidak kisahkan bahwasanya Ayub ini dia hidup pada zaman artinya ini pada tahun ini, kemudian tempat yang dia tempati itu adalah wilayahnya ini. Ketika saya perintahkan dia untuk menghentakkan kakinya ke bumi, sesungguhnya posisi mata air itu ada di sini. Rincian dari kisah Nabi Ayub ini kan tidak dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin juga Nabi Muhammad ini kemudian menambah-nambahkan apa yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini satu. Allah pun tahu, seperti bapak-bapak ini akan bertanya ini, itu di mana itu mata air itu? Allah itu tahu sebelum bapak-bapak bertanya ini. Makanya dalam satu ayat tadi saya katakan minha qaimun wa hasib. Dari apa yang saya kisahkan ada yang buktinya. Ya, peninggalannya itu masih berdiri, masih ada, bisa kalian saksikan sampai sekarang. Ada juga yang memang itu sudah punah, tidak ada lagi itu pembuktiannya itu.
Peninggalannya itu tidak ada. Tapi bukan berarti karena tidak ada yang bisa membuktikan, sebutlah dalam kasus ini mata air itu, kemudian kalian mengingkari kisah ini. Allah itu sudah tahu kalau suatu saat akan ada yang bertanya rincian dari kisah seperti yang ditanyakan oleh bapak-bapak pagi hari ini. Allah sudah tahu. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Itu Pak Ustadz jarak sama Nabi Muhammad itu berapa abad itu? Lagi ini pertanyaan lagi ini, ya kan? Itu berapa tahun itu, apa artinya dari Nabi Muhammad dilahirkan sampai kemudian Nabi Ayub itu kan? Ya tepatnya itu jaraknya berapa tahun? Ya Bapak Ibu sekalian, yang kayak gini-gini. Makanya tadi saya hanya bisa menyampaikan kisaran zamannya atau hidupnya Nabi Ayub itu antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Ya, saya sudah antisipasi. Tapi ternyata pertanyaannya jauh lebih detail, jauh lebih rinci. Kisarannya berapa tahun itu jaraknya? Ya kan Bapak Ibu sekalian. Keingintahuan akan rincian-rincian, detail-detail dari kisah Al-Quran inilah yang tentunya ini manusiawi. Kita mau tahu ini kan manusiawi, enggak salah juga. Tetapi ya keingintahuan inilah yang kerap kali kemudian menyebabkan kita jatuh, ya, atau kita ini menjadi korban dari riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kebenarannya. Ya. Maka dalam kajian tafsir itu ada namanya Israiliyat. Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang bersumber dari kalangan Bani Israel. Israiliyat ini banyak sekali muatannya berkaitan dengan rincian-rincian dari kisah para nabi dari kalangan Bani Israel yang memang tidak dikisahkan oleh Al-Quran. Al-Quran sebutlah ketika mengisahkan Nabi Ayub hanya mengatakan bahwasanya Nabi Ayub ini ditimpa musibah diantaranya dengan penyakit. Bapak Ibu ada yang tanya, itu sampai 18 tahun itu enggak sembuh-sembuh, penyakit apa itu? Tadi nggak ada yang tanya ya, penyakit apa ya? Sekalian, ya penyakit apa itu kan gitu kan, kita juga mau tahu lah, ya kan, kanker kayak, ya kan gitu kan, atau apa ya, penyakit apa? Lagi-lagi, ya Al-Quran tidak menceritakan. Ya cukup bagi kita bahwasanya dia ini sakit, sakitnya apa? Ya Al-Quran tidak menceritakan. Tapi karena keingintahuan kita mau tahu bentuk penyakitnya itu seperti apa, ada yang banyak mempercayai. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu termasuk di dalamnya. Kalau kita baca buku-buku cerita kisah para nabi itu katanya Nabi Ayub itu penyakit yang menimpanya itu sangat mengerikan dan sangat menjijikkan. Sampai ulat itu memakan tubuhnya Nabi Ayub. Habis itu kulitnya Nabi Ayub. Apakah benar penyakit yang menimpa Nabi Ayub separah itu, menjijikkan seperti itu? Saya termasuk orang yang tidak yakin. Karena informasi yang menyebutkan bahwasanya penyakitnya Nabi Ayub seperti tadi itu, ulat apa sudah mengenai badannya itu kan, ya itu sumbernya itu adalah Israiliyat. Nggak ada satupun Nabi Muhammad menyampaikan berkaitan dengan jenis penyakit yang menimpa Nabi Ayub, enggak. Maka berkaitan dengan sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, kata Nabi apa? Kalau kalian, itu sudah terjadi semenjak zaman sahabat. Zaman sahabat itu ketika dikisahkan ayat-ayat kisah, mereka juga mau tahu seperti Bapak Ibu. Mereka sering sekali bertanya kepada kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu kan, komunitas ahlul kitab itu kan ada. Mereka yang sebelumnya itu ngajinya itu kitab Taurat, kitab Injil. Kitab Taurat dan Injil itu jauh lebih rinci dibandingkan dengan Al-Quran. Ya, banyak dari sahabat yang bertanya kepada kalangan ahlul kitab.
Ya karena ditanya, ya dijelaskanlah oleh kalangan ahlul kitab. Itu kalau dalam kitab kami ceritanya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa kata Rasul berkaitan dengan banyak dari sahabatnya yang bertanya kepada kalangan ahlul kitab? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Sudah. Kamu jangan percayai apa kata dia orang itu. Tetapi pada sisi lain kamu juga ya jangan mendustakan apa yang dia ceritakan. Ya, selama itu tidak bertolak belakang dengan apa yang aku sampaikan. Ya. Jadi jangan kamu percayai, tapi jangan kamu mendustakan. Kalau apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan apa yang aku sampaikan, ya percayai. Artinya ada kesamaan ajaran antara apa yang aku bawa dengan yang dibawa oleh, sebutlah seperti Nabi wa Musa, Nabi wa Isa. Tapi kalau apa yang mereka sampaikan tidak aku sampaikan, jangan juga kamu percayai. Sudah bersifat abstain saja. Qulu amanna billahi wa ma unzila. Cukup kamu katakan percaya dengan Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah. Sudah cukup. Artinya apa? Tidak juga kemudian terjebak dalam riwayat-riwayat, sumber-sumber kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya untuk ingin tahu sesuatu yang itu tidak penting. Bapak Ibu sekalian, penting Pak, kita juga mau tahu tempatnya di mana. Pasti tidak penting.